Setelah proses pengeringan di sawah, kini tiba saatnya untuk daun tembakau ini kita proses di rumah. Seperti apa proses-prosesnya? Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali untuk teman-teman yang setia dengan channel ini. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mendukung. Kini tiba saatnya ya untuk kita melakukan proses-proses pelepasan daun tembakau ini dari sujen ya. Di mana untuk proses pelepasan ini kita memerlukan yaitu kekeringan daun tembakau ini yang cukup ya. Karena nantinya akan diproses, kita harus mengeringkannya terlebih dahulu. Apabila sampai rumah kok ternyata masih ada yang belum kering, maka kita harus mengeringkannya terlebih dahulu. Karena untuk proses pelepasan daun tembakau ini dari sujennya membutuhkan waktu yang lama juga, dan kita harus memilih ya, karena jika kita lihat seperti yang ada ini ya, ini tidak langsung kita tumpuk begitu saja ya teman-teman ya. Jadi kita harus memisahnya antara daun yang lokal kemudian untuk daun semi lokalnya. Maka kita perlu melakukan pemilihan. Ada pula untuk daun-daun yang hitam seperti itu ya, kita harus memisahkannya agar nantinya daun yang bagus dan daun yang tidak bagus itu tidak tercampur. Dan untuk pedagang pastinya akan memilih yang sudah dipisah seperti itu teman-teman ya, karena sudah tidak memilih lagi nantinya ya. Jadi kita memecahnya terlebih dahulu sebelum kita jual, nantinya juga harganya pun untuk yang bagus ya, kalau sudah dipilih seperti ini tentunya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang masih bercampur tadi. Ya mungkin selisih harga itu, daripada kita membiarkan atau kita langsung menjualnya begitu saja, akan ada perbedaan. Oleh karena itu untuk petani yang sudah terbiasa ya untuk mengeringkan daun tembakau ini, maka akan melakukan pemisahan sendiri ya. Jadi tanpa diminta oleh pedagang yang membeli itu, kita bisa memisah-misahnya sendiri ya, karena untuk daun lokal ini sudah tentu harganya lebih tinggi dibandingkan untuk daun yang semi atau daun yang kurang bagus tadi ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai tembakau yang sudah kering, kita harus mampu ya untuk memilah ya atau memisahkan antara daun yang bagus kemudian dengan daun yang tidak bagus ya, atau daun lokal dengan semi lokalnya. Jadi seperti yang teman-teman lihat untuk yang sudah dipilih itu biasanya akan diikat seperti ini ya teman-teman ya, karena bertujuan untuk memudahkan pada saat penimbangan dan juga pengangkutan daun tembakau ini nantinya oleh pedagang ya. Jadi apabila kita sudah menatanya seperti ini, tentunya juga akan menghemat tempat ya teman-teman ya. Untuk di rumah itu biasanya kan sempit ya, jadi kita harus setelah melepas dari sujen itu ya, kita bisa menaruhnya dengan rapi ya. Mungkin salah satu alasannya juga karena daun tembakau ini tadinya dalam posisi di sujen ya, tentunya akan memakan banyak tempat. Oleh karena itu setelah dilakukan pelepasan dari sujen itu, maka daun-daun tembakau ini nantinya akan ditata seperti ini. Jadi diikat, untuk daun-daunnya sendiri juga kita pilih ya, nanti apabila di gagangnya itu masih basah, maka kita harus mengeringkannya terlebih dahulu. Karena pada proses penjemuran itu tentunya kan tidak semuanya bisa merata teman-teman ya. Ada yang mungkin berdaun tebal ya atau gagangnya besar, itu nantinya pasti akan sedikit berbeda ya keringnya dengan yang daun-daun tipis. Oleh karena itu selain kita memilih kualitas daun tembakau itu ya seperti lokal dan seminya, itu kita juga harus memisahkan antara daun yang benar-benar kering atau gagang yang benar-benar kering dengan gagang yang masih ada sedikit basah. Jadi belum kering sempurna teman-teman. Jadi kita harus
memisahkannya terlebih dahulu. Bila perlu kita akan menjemurnya kembali ya, untuk mendapatkan, kering yang maksimal. Jadi seperti yang di awal tadi, itu adalah tembakau yang sebenarnya belum kering sempurna ya, jadi kita harus menjemurnya kembali. Mencegah jamur biasanya teman-teman ya. Jadi kalau dalam tumpukan seperti ini, jika kita tidak memisahkan antara yang basah ya dengan yang kering, maka akan, terjadi pembusukan dan akhirnya mengakibatkan jamur. Namun proses pelepasan daun tembakau ini biasanya kita menunggu tembakau ini laku terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita tidak bisa langsung, melepasnya apabila tembakau ini belum ada yang melihat atau belum ada pedagang yang, menaksir ya atau melihat tembakau ini akhirnya nanti dibeli apa tidak ya. Karena biasanya kalau tembakau ini kurang kering ya teman-teman ya, untuk, proses penjemurannya kembali akan menjadi susah apabila kita sudah melepaskan dari sujen tersebut. Jadi setidaknya apabila kita mau melepas, daun tembakau ini dari sujennya atau istilahnya lorot ya, atau rempos itu bahasa yang umum dipakai, kita harus memastikan bahwa daun tembakau ini benar-benar kering teman-teman. Karena sebelum laku tentunya untuk daun tembakau ini tidak langsung, dibawa oleh pedagang, makanya akan ditimbun beberapa hari. Oleh karena itu apabila daun tembakau ini kurang kering ya, biasanya akan menimbulkan, lembab ya, dan akhirnya bisa mengeluarkan jamur yang ada di daun tembakau tersebut. Jadi apabila kita ingin, merempos ya atau melepaskan daun tembakau ini, seharusnya kita, terlebih dahulu mengecek ya untuk, gagang daripada daun tembakau ini benar-benar kering. Karena jika kita tidak mengeringkannya atau masih ada yang basah, itu dikhawatirkan justru menimbulkan masalah nantinya apabila tembakau ini belum laku. Namun apabila sudah laku dan untuk pedagang juga sudah mau, tidak menjadi masalah ya teman-teman ya, karena memang untuk tembakau ini memang seharusnya setelah dirempos seperti ini harus segera dibawa atau istilahnya dijual ya, langsung dibawa oleh pedagang itu, karena nantinya akan disetor di gudang-gudang yang menerima, daun tembakau ini. Jadi untuk teman-teman yang, eee, mempunyai tanaman tembakau yang memang sengaja dikeringkan sendiri, proses-prosesnya seperti yang saya sebutkan, selain di sawah ya, selain pengeringan atau penjemuran di sawah, maka setelah itu kita proses di rumah seperti ini teman-teman. Jadi untuk daun tembakau yang memang belum begitu kering, kita harus, mengeceknya terlebih dahulu. Dan apabila memang kita sudah terlanjur, melepasnya atau, meremposnya seperti ini, maka apabila belum laku ya, kita harus istilahnya, eee, mengecek ya teman-teman. Apabila memang lembab, maka kita perlu mengeluarkannya kembali atau dijemur kembali seperti ini. Ini memang posisinya belum laku teman-teman ya. Jadi seperti ini kondisi tembakau yang, setelah dirempos itu teman-teman ya. Memang kelihatan seperti hitam-hitam itu. Justru, untuk gagang lokal ya, untuk tembakau ini yang bagus justru nantinya akan terlihat hitam seperti ini teman-teman ya. Jadi gagang ini memang untuk daun lokal itu akan terlihat hitam seperti ini, bahkan sampai ujung ya untuk gagang tembakau ini. Karena apabila gagang ini berwarna putih itu sudah bisa dipastikan bahwa untuk gagang daun tersebut yaitu tergolong pada semi lokal ya. Jadi masih, belum lokal seutuhnya. Jadi kalau lokal super itu biasanya dari pangkal batang itu sampai ujung gagangnya itu setelah kering akan berwarna hitam seperti ini.
Jadi memang untuk tembakau ini banyak sekali macamnya ya teman-teman, tergantung, kita memilih untuk jenis-jenis mana. Untuk jenis yang memang bergagang besar seperti ini ya, ini tidak akan, apa namanya, istilahnya untuk pengeringannya nggak mudah ya, karena lama ya untuk mengeringkan. Biasanya kalau kita tidak, meneliti atau salah kita dalam mengeringkan, biasanya sebelum gagang itu kering, proses keringnya itu akan terlebih dahulu pada bagian daun. Jadi, untuk gagang itu sedikit lambat, apalagi untuk gagang yang besar-besar seperti ini ya, seperti gagang putih ini nantinya akan, memerlukan waktu yang cukup lama ya dibandingkan dengan jenis-jenis baleno atau, yang lain-lain ya. Jadi untuk teman-teman yang, memang sengaja mengeringkan sendiri, ya tentunya untuk penjemurannya juga harus diperhatikan ya. Untuk, kualitas daun tembakau tergantung untuk musim yang terjadi teman-teman ya. Jadi untuk musim, kemudian untuk, tanaman yang ditanam di tempat berbeda mungkin juga menghasilkan daun tembakau yang berbeda. Artinya untuk kualitas daun tembakau itu sendiri, ditentukan oleh cuaca, kemudian juga tempat. Makanya untuk tembakau di tahun ini memang, rata-rata seperti ini teman-teman ya, karena memang terjangkit hujan ya, air hujan. Bahkan kemarin ada yang sampai terkena banjir ya, karena hujan yang cukup deras. Makanya untuk petani saat ini tidak bisa menghasilkan untuk jenis daun tembakau ini secara maksimal ya, karena proses pengeringannya sendiri itu, sedikit agak sulit untuk tahun ini. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan memberikan dukungannya untuk channel ini. Terima kasih saya ucapkan ya. Jadi untuk videonya sementara sampai di sini dulu, nanti akan saya sambung kembali di video-video selanjutnya. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa dibagikan untuk video ini apabila merasa video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.